Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dan moderatornya. Moderatornya ada? Rizky. Silakan moderatornya. Siapa moderatornya? Pak, punten Pak, bismillah. Ya, silakan Gary. Ya, Ini Pak, ada moderatornya Nafi Pak. Ya, silakan. Silakan. Siapa moderatornya? Yang ada aja, Gary aja tuh. Nah, udah baik Pak. Saya mulai Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena rahmat karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga sakitnya dijadikan sebagai pelebur dosa-dosanya. Amin. Tak lupa juga kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat beliau dan atas izin Allah yang membawa kita dari zaman terang benderang, yang dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita ada kajian Sahih Bukhari, kajian rutin Sahih Bukhari setiap hari Kamis, yang akan dibawakan oleh guru besar kita semua, yaitu Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG. Adapun tahapan dalam kajian ini, yaitu ada 4. Yang pertama tahap pembukaan, yaitu sekarang. Kedua, tahap pematerian. Ketiga, tahap diskusi. Keempat, tahap penutup. Baik, sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, a'azzakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin hamba Allah yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa kembali bersua dalam kajian hadis, yakni kajian hadis Bukhari, yang pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang kitabul ilmi. Jadi untuk diketahui oleh kita semua bahwa kitab Bukhari ini, kitab hadis Bukhari ini termasuk kitabul jami, yaitu kitab yang tersusun berdasarkan tematis, tema-tema begitu. Nah, yang sudah kita lalui itu adalah tema tentang kitabul Bada'il Wahyi,
tentang kitab permulaan turunnya wahyu, itu alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, sekarang kita sudah masuk, sesungguhnya sudah pertengahan masuk kepada tema yang berikutnya, yakni tema tentang kitabul ilmi, tentang ilmu. Hanya sebagaimana diketahui hadirin sekalian, ini bagi mereka yang baru bergabung, bahwa kitabul ilmi ini juga sudah sampai kepada hadis, sekitar hadis ratusan pada waktu kita offline. Namun karena pandemi itu beberapa saat terhenti, dan kemudian kita mulai lagi dalam kondisi lebih baik. Lebih baik itu maksudnya kita bahkan melalui daring seperti ini, dan bahkan alhamdulillah dengan izin Allah menjadi lebih luas. Jadi hari ini pemirsa kita, insya Allah kalau Allah menghendaki sudah diterima, dimonitor juga oleh saudara-saudara kita yang ada di Jepang, dan juga oleh saudara kita yang ada di Qatar, dan oleh saudara kita yang ada di Saudi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Semoga Allah mengabulkan rencana-rencana seperti ini. Hadirin hamba Allah dimanapun Anda berada. Nah, karena pandemi seperti tadi, akhirnya kita daring, namun ternyata hikmah daripada daring itu juga ada TV Edu yang bisa menyiarkan lebih luas lagi di samping Meet yang kita gunakan, begitu. Terima kasih kepada TV Edu yang sudah ikut menyebarluaskan, tentu saja kepada adik-adik mahasiswa, di samping waktunya yang sangat sempit dalam belajar, juga masih sempat memfasilitasi kegiatan. Semoga kepada semua pihak Allah memberikan balasannya yang terbaik demi tegaknya dakwah Islamiyah yang dipancarkan dari kampus tercinta, UPI yang religius, melalui kerjasama program BKM Al-Furqan bersama adik-adik mahasiswa yang juga tentu saja difasilitasi oleh UPI ini. Hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan. Nah, jadi insya Allah kita sekitar 2 atau 3 hadis lagi kita mengulang hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Setelah itu kita akan bertahap lagi mengikuti alur daripada kitab itu sendiri. Nah, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan. Nah, hari ini dirasa kita akan masuk dulu pada pembukaan keutamaan ilmu, yang dimana Imam Bukhari itu mengutip ayat surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi ini bukan tafsir ayat ya, hadirin sekalian, tapi karena memang Imam Bukhari sendiri membuka kitab ilmu itu dengan ayat ini. Bisa dibuka oleh hadirin sekalian yang punya kitab Bukhari-nya. Kitab Bukhari-nya bisa beli, atau lebih bagus lagi bisa download di internet. Karena kita ini sekarang musim e-book. Nah, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, di pembukaan kitab ilmu itu ada bab tentang keutamaan ilmu. Nah, pada bab keutamaan ilmu itu, Imam Bukhari sengaja meluangkan waktunya untuk mengutip Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu
yafsahillahu lakum wa idza qila zuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Maidah ayat 11. Hadirin sekalian, di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila diceritakan kepada kalian, ini ada tafassahu, nah gitu ya, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian fil majalis, di dalam berbagai majelis. Fafsahu, maka berlapanglah kalian. Jadi kalau dikatakan berlapang-lapanglah, maka segera berlapang-lapanglah. Yafsahillahu, niscaya Allah akan melapangkan lakum kepada kalian, ya. Nah, jadi apabila dikatakanlah majlis itu berlapang-lapanglah kalian, berlapang dadalah kalian, maka fafsahu, maka segeralah berlapang dada. Nah, kalau kita bersegera untuk berlapang dada, maka yafsahillahu, niscaya Allah akan melapangkan dada kalian, gitu ya. Nah itu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan umzuzu, ya, berdirilah kalian, fanzuzu, maka hendaklah kalian berdiri, gitu ya. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, ya, sifatnya gayung bersambut seperti itu, maka kemudian niscaya lagi di sini. Di sini ada sebab syarat ya. Nah, kalau memang kita ini disuruh berlapang dada, segera kita berlapang dada. Kemudian kalau kita disuruh untuk segera berdiri, maka segeralah kita berdiri. Nah, apabila keadaan kita ini seperti itu, terjadi gayung bersambut seperti itu, maka Allah akan memberikan akibatnya, yakni yarfa'illahu, niscaya Allah akan mengangkat alladzina amanu, ya, mengangkat alladzina amanu, mereka yang berilmu, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan mereka yang diberikan ilmu, darajat, beberapa darajat. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi Allah mengangkat derajat mereka yang berilmu, mereka yang beriman, dan mereka yang berilmu, beberapa derajat itu bukan sesuatu yang gratis, tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab yang kita lakukan. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu bahwa kita ini selalu gayung bersambut atas apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Sehingga dengan responsifnya kita tadi terhadap perintah Allah tadi, maka yarfa'illahu. Nah, yarfa' Allahu, kan kalimatnya itu jazm. Yarfa', niscaya mengangkat siapa Allahu, Allah. Mengangkat siapa? Alladzina amanu minkum, mereka yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan mereka yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Nah, terhadap semua itu tentunya hadirin sekalian, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu khabir, maha mengetahui. Nah, hadirin sekalian, inilah pada bab keutamaan ilmu, sengaja Imam Bukhari sepertinya ingin menafsirkan surat ini, surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Jadi hadirin sekalian, kelihatannya untuk pertemuan ini sebenarnya dari kita keutamaan ilmu itu ada ayat ini, kemudian masuk ke hadis berikutnya. Tetapi kalau ini dipadukan pada waktu yang sempit ini, tentu saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini kita mengikuti alur Imam Bukhari dalam membahas tentang keutamaan ilmu itu, ialah dengan menafsirkan surat Al-Mujadilah ayat 11 dulu. Karena alurnya seperti itu.
apa yang termaktub dalam kitab. Nah, hadirin sekalian, ayat tadi sesungguhnya turun. Ayat tadi sesungguhnya turun. Nah, ayat tadi sesungguhnya turun berkaitan dengan masalah akhlak dalam bermajelis. Nah, begitu. Jadi ayat ini sesungguhnya turun berkaitan dengan akhlak kita dalam bermajelis. Yang dalam beberapa riwayat memang dikaitkan dengan majelis perang. Begitu. Di dalam beberapa riwayat memang dikaitkan dengan majelis perang. Begitu. Nah, dalam kaitan dengan itu, hadirin sekalian, apabila sudah ditetapkan, apabila sudah diputuskan berdasarkan musyawarah, ya, maka hendaklah dipatuhi. Kan kalimatnya jelas. Jadi kalimatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis, apabila diceritakan kepada kalian berlapang dadalah dalam majelis atas keputusan tadi, maka hendaklah tafsahu, kalian berlapang dada. Dan itu kalimatnya. Oleh karena itu, ketetapan dan keputusan dari hasil musyawarah sekalian hendaklah dipatuhi oleh semua unsur. Harus dipatuhi oleh semua unsur. Tentu saja dengan mengesampingkan beban-beban psikologis yang ada. Begitu akhlaknya. Nah, dengan demikian, ketika ayat itu menyuruh berlapang dada tadi, ya, tafassahu, gitu ya, maka kita harus menerima hasil musyawarah tadi dengan berlapang dada. Adapun kalimat unzuzu, berdirilah kamu, ini adalah berkaitan dengan perintah bersegera setelah keputusan itu diputuskan. Begitu. Nah, jadi setelah keputusan itu diputuskan, segeralah kita berdiri dalam arti segera melaksanakan hasil musyawarah tadi dengan tidak ada tempo sedikit pun. Nah, inilah akhlak dalam bermajelis. Hadirin sekalian. Akhlak yang, jadi akhlak kita dalam bermajelis itu, kalau sudah diputuskan sebuah ketetapan begitu, maka segera kita berlapang dada untuk menerima hasil musyawarah tadi, begitu, ya, dan segera untuk melaksanakannya dengan tidak ada tempo sedikit pun. Kenapa begitu? Sebab kalau kita bertempo, ya, bertempo, maka di sini setan akan masuk memanjangkan angan-angan, ya, karena tentu saja sebagai manusia, kita sebagai manusia atas keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan, mungkin ada yang berkenan, mungkin ada yang tidak berkenan. Nah, ketika kita melaksanakannya dengan sebuah tempo, gitu ya, jadi ada tempo, begitu, maka setan akan masuk menyelinap ke dalam hati kita untuk memanjangkan angan-angan dari setiap kita yang mungkin merasa sedikit tidak berkenan atas keputusan tadi. Oleh karena itu kalimatnya hadirin sekalian di sini jelas, untuk memutus rantai setan yang selalu siap menyelinap ke dalam hati kita, maka kalimatnya jelas di sini, tafassahu fil majalis fafsahu. Ya. Jadi berlapang dadalah kalian dalam majlis itu, maka berlapang dadalah. Kalau kalian bisa berlapang dada, maka Allah akan melapangkan dada. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bisa berlapang dada, mengesampingkan semua beban psikologis atas keputusan-keputusan yang ada dalam majlis tadi, kita mengesampingkan semua beban-beban psikologis tadi, maka niscaya Allah akan membantu kita untuk melapangkan dada kita. Dan aku dikatakan berdiri, segera berdiri. Nah, begitu maksudnya hadirin sekalian. Hadirin sekalian, oleh karena itu kalimat pada potongan ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ini yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, potongan ayat seperti ini adalah merupakan janji Allah yang tidak ada tempo lagi. Kalau semuanya serba gayung bersambut,
Allah pun juga tidak akan ngasih tempo lagi. Segera Allah akan mengangkat alladzina amanu, mereka yang berilmu, minkum di antara kalian, walladzina utul Allah akan mengangkat mereka yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan mereka yang diberikan ilmu, itu beberapa derajat. Nah, hadirin sekalian, Imam Bukhari sengaja mencantumkan ayat ini sebagai dasar yang harus terhunjam dalam hati kita ketika nanti penjelasan-penjelasan hadis yang dituliskan oleh beliau dalam kitabnya itu memang terkait dengan itu, dengan amanu dan terkait dengan utul ilma, begitu. Nah, potongan ayat ini, hadirin sekalian, potongan ayat ini itu menunjukkan kepada kita bahwa terangkatnya derajat seorang hamba Allah. Nah ini, terangkatnya derajat seorang hamba Allah adalah dengan dua instrumen, begitu. Jadi terangkatnya derajat hamba Allah itu dengan dua instrumen. Pertama adalah iman, yaitu alladzina amanu, yang ini. Dan yang kedua adalah utul ilmu. Nah, jadi terangkatnya derajat hamba Allah itu, hadirin sekalian, adalah yang pertama dengan sebab imannya, yang kedua dengan sebab ilmu. Nah, coba kita lihat dengan sebab imannya. Hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, baik yang ada di net maupun yang ada bergabung di TV Edu, di TV UPI maksudnya, dimanapun Anda berada. Nah, jadi dua instrumen tadi, iman dan ilmu. Itulah dua hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba Allah. Nah, coba kita lihat dengan kalimat walladzina amanu, iman tadi. Nah, hadirin sekalian, bahwa yang dimaksud dengan pembahasan iman di sini adalah kembali kepada bahasan tentang bahwa secara prestatif orang Islam itu dibagi 3 tingkat. Ada muslim, ada mukmin, dan ada muhsin. Nah, begitu. Penjelasannya itu sesungguhnya sudah disampaikan dalam bahasan-bahasan lain, dalam bahasan-bahasan kita di belakang, tentang hadis Jibril itu. Dan hadis Jibril itu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya tengah bermajlis, begitu ya. Ketika Rasulullah dengan para sahabatnya tengah bermajlis, tiba-tiba datang seseorang dengan keadaan yang aneh. Disebut keadaan yang aneh itu adalah bajunya serba putih, tetapi tidak nampak berdebu. Kemudian rambutnya hitam kelam, tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh. Padahal di Arab itu tentu saja ada gurun pasir yang tentu saja kalau seseorang itu tidak bersurban ya, itu pasti dia rambutnya acak-acakan, berdebu karena kena angin gurun tadi ya. Tetapi orang itu aneh. Dia datang dari tempat yang tidak jelas dari mana arahnya. Kemudian orang itu rambutnya hitam kelam, tidak kusut, tidak nampak tertiup oleh angin begitu. Kemudian pakaiannya pun juga putih, begitu. Tidak nampak ada debu yang melekat pada pakaiannya. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah, dia menanyakan Islam, menanyakan iman, dan menanyakan ihsan. Ini hadis ini sudah masyhur. Ini dalam yang dikutip juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, gitu. Nah,
Jadi orang itu bertanya, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawab, Islam itu apa? Dijawab dengan hukum Islam. Dijawab dengan yang kemudian ulama menyebutnya sebagai rukun Islam, yaitu syahadah, sholat, zakat, saum, dan haji. Nah, kemudian dia dia bertanya dan membenarkan, saudara, engkau benar ya Rasulullah. Sahabat kaget, dia yang bertanya, lantas dia yang membenarkan. Demikian juga ketika bertanya tentang iman, kemudian Rasul menjawab, iman itu dengan sesuatu yang kemudian ulama menyebutnya sebagai rukun iman. Begitu. Itu iman kepada Allah dan selanjutnya sampai hari akhir. Begitu. Dan kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah, orang itu juga membenarkan, saudara, engkau benar ya Rasulullah. Gitu. Kaget juga sahabat. Gitu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian orang tadi bertanya juga tentang ihsan. Nah, kemudian Rasul menjawab, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarah. Jadi bahwa ihsan itu adalah engkau berbuat baik seolah-olah engkau memandang kepada Allah. Kalau memang tidak bisa memandang, maka Allah bisa memandang kita, kan gitu. Nah, hadirin sekalian, hamba Allah yang Allah muliakan, dari hadis ini kemudian Rasulullah membagi Islam itu secara prestatif kepada 3 tingkatan tadi. Ada Muslim, kemudian meningkat kepada tingkatan berikutnya mukmin, kemudian meningkat pada tingkatan berikutnya adalah Muslim. Jadi prestasi keislaman seseorang itu dilihat dari Muslim, mukmin, dan muhsin. Begitu. Nah, setiap Muslim pasti mukmin, setiap mukmin itu muhsin, namun tidak terbalik. Ya, muhsin, ya, setiap Muslim, jadi Muslim itu di atasnya mukmin, muhsin. Ya, jadi maksudnya setiap muhsin itu pasti mukmin. Mohon maaf. Setiap muhsin itu mukmin, setiap mukmin itu Muslim, namun tidak sebaliknya. Gitu. Jadi muhsin itu memayungi mukmin, mukmin memayungi Muslim. Namun Muslim bukanlah mukmin, mukmin bukanlah muhsin, begitu. Nah, kenapa begitu? Karena ketika seorang Muslim itu ingin mukmin, maka dia harus naik kelas. Ketika mukmin akan muhsin, juga dia harus naik kelas dulu, begitu. Nah, jadi iman dalam ayat yarfa'illahu alladzina amanu, iman di sini adalah iman pada pengertian di sini. Dan minimalnya dan maksimalnya ya sampai muhsin, gitu ya. Jadi kategori iman itu ada di sini, bukan ada di sini, begitu. Bukan ada di Muslim tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau begitu, apakah kita ini mukmin atau Muslim atau muhsin? Nah, hadirin sekalian, tentu ada kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan definisi yang sudah disampaikan pada pembahasan hadis tentang Jibril tadi. Apa-apa, sekarang kita ulangi saja, walaupun sepintas. Bahwa yang dimaksud dengan Muslim itu, hadirin sekalian, adalah mereka yang dengan pengetahuannya akan halal dan haram, tapi masih sempat menganiayai dirinya dengan melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dihalalkannya. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan Muslim itu adalah mereka orang yang menganiayai dirinya dengan cara melaksanakan keharaman dan meninggalkan kehalalan, padahal dia tahu akan hal-hal tadi. Itu Muslim. Nah, oleh karena itu orang Islam itu orang yang menganiayai dirinya. Sementara orang mukmin, hadirin sekalian, mereka yang sudah teridentifikasi, mereka yang sudah tercirikan
yang sudah teridentifikasi dengan perkara yang wajib. Sementara yang sunnah boleh jadi dia masih tertinggal beberapa hal, begitu ya. Nah kalau kita kan, kalau muslim itu mungkin yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, tetapi yang wajib tidak optimal, yang sunnah pun tidak optimal. Kalau muslim begitu. Tapi kalau mukmin itu mereka yang sudah teridentifikasi dengan perkara yang wajib, walaupun yang sunnah masih sesekali dia tinggalkan. Sementara yang muhsin adalah mereka yang sudah teridentifikasi dengan apa yang diwajibkan dan apa yang disunnahkan. Begitu. Nah, itulah hadirin sekalian. Jadi terangkatnya derajat seorang amanu, seorang mukmin itu adalah mereka yang sudah teridentifikasi dengan apa yang diwajibkan kepadanya dari iman-iman yang wajib ini, gitu ya. Jadi, apa yang diwajibkan kepadanya mereka sudah teridentifikasi, sudah dilaksanakan. Nah, hadirin sekalian, kalau kita berkaca kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 15, itu tegas identitasnya seperti itu. Ada definisi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 tentang siapa orang yang beriman tadi, di samping kalau dalam hadis Jibril tadi adalah yang seperti itu tadi, yang mukmin tadi, dan yang maksimal kemudian melangkah kepada muhsin, maka definisi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 Allah tegaskan bahwa definisi mukmin itu adalah, Allah berfirman, innamal mu'minuna, hanya saja. Nah, kalimatnya pakai innama, menegaskan dan menetapkan. Gitu kan, innama itu kan menegaskan, menetapkan, gitu. Jadi innama, maka kalau terjemahannya yang terjemahan bagusnya, walaupun agak istilahnya mengesampingkan sedikit kayak ya. Jadi innama, hanya saja, atau hanya saja. Innamal mu'minuna, hanya saja yang disebut dengan mukmin itu. Jadi innamal mu'minuna, hanya saja mereka yang disebut dengan mukmin itu adalah alladzina amanu billah, mereka yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian pada implementasinya dia tidak ragu-ragu lagi. Mereka tidak ragu lagi dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia disertai dengan jihad, wajahadu, baik dengan hartanya di amwalihim ataupun dengan dirinya, wa anfusihim, yakni fisabilillah, di jalan Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, tegas di sini definisi iman itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria iman seperti ini, hadirin sekalian, nah gitu ya, maka Allah menyimpulkan ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Ulaika, mereka itulah mereka itu as-shodiqun, yang mereka itu sidik, yang mereka itu ucapan imannya menetapi sifat hakiki dari iman, yaitu shodiq, sidik tadi. Nah, memang iman itu seorang mukmin bisa bisa dikatakan mukmin yang sejati apabila sudah memenuhi kriteria inti daripada iman, adalah sifat inti daripada iman adalah sidik. Kalau kemudian dia tidak memenuhi kriteria sidik tadi daripada keimanannya itu, maka dia akan otomatis tergolong terhinggapi sifat-sifat kemunafikan, yaitu kadzib atau dusta. Gitu. Nah, itu hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terangkatnya derajat seorang hamba Allah itu yang pertama karena imannya, yang kedua karena ilmunya.
dimaksud dengan mereka yang diberi ilmu dalam ayat tadi, hadirin sekalian, adalah mereka kaum mukminin. Nah, jadi sesuatu yang bertumpu, tidak lepas nih. Misal iman, ilmu, tidak, tapi bertumpu. Jadi yang dimaksud dengan mereka yang diberi ilmu, waladina utul ilma tadi, maksudnya adalah mereka kaum mukminin yang telah menetapi sifat-sifat keimanannya tadi, yaitu yang ini. Yang ini. Begitu. Kalau mereka sudah memenuhi kriteria inti keimanannya yaitu syirik tadi, benar bahwa dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, benar dengan bentuk aplikatifnya, yaitu lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, orang seperti inilah ya akan menumbuhkan di atasnya itu adalah sifat ilmu. Nah, jadi hadirin sekalian, yang dimaksud dengan mereka yang diberikan ilmu itu adalah mereka kaum mukminin yang telah menetapi sifat-sifat keimanannya tadi, itu menetapi sifat-sifat tadi. Kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk memohon ilmu, ya, agar Allah berkenan menumbuhkan ya ilmu pada lahan tadi. Lahan apa? Lahan pribadinya yang sudah beriman tadi. Nah, itulah persoalannya, kalian sekalian. Ya, dengan demikian ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermohon. Karena ilmu itu diberikan. Jadi hakikat ilmu itu diberikan oleh Allah. Ya, adapun kalau kita mencari sana mencari sini, itu adalah urusan kasar, urusan manusiawi. Karena kita ini dituntut untuk sekecil apapun harus melaksanakan, harus berikhtiar. Nah, soal kemudian tiba-tiba ilmu itu besar atau kecil, ya tergantung kehendak Allah dan tergantung kepada lahan itu. Lahan itu apa? Pribadi kita, diri kita yang sudah beriman tadi, yang sudah menetapi kepada nilai-nilai syirik tadi, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ilmu. Maka Allah berikan sekecil, menumbuhkan di lahan iman itu, di lahan diri kita itu, sekecil pengetahuan, sekecil ilmu yang kemudian daripadanya tumbuh subur. Ilmu tadi kemudian tumbuh subur, seperti itu. Ingat hadirin sekalian, ketika kita membahas tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kata Rasulullah, ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, Rasulullah mengatakan masaluma, kira-kira begitu kalimatnya, masaluma ba'asaniyallahu bihi minal ilmi wal huda. Nah, ya, perumpamaan apa yang aku bawa itu berupa ilmu dan petunjuk, ya, adalah perumpamaan seperti air hujan dan tanah. Nah, begitu. Air hujannya itu ilmu dan petunjuk tadi. Nah, tanah itu ya diri kita tadi. Nah, tiba-tiba air hujan yang menimpa bumi tadi, menimpa tanah itu terbagi 3. Begitu dalam hadis tadi. Ada tanah yang bisa menahan air hujan. Kemudian daripada air hujan itu tumbuhlah rerumputan, alang-alang yang banyak. Begitu, sehingga memberikan kehidupan manusia yang ada di atasnya. Nah, ada tanah yang kedua, yaitu tanah kering, tanah gurun, tetapi masih bisa menyimpan air. Sehingga dari tanah kering itulah yang masih bisa menyimpan air tadi, tumbuhlah oase-oase, kumbangan-kumbangan di mana-mana yang daripadanya tumbuh juga tanaman yang lainnya. Begitu. Sehingga orang bisa hidup di sana. Nah, ada tipe tanah yang ketiga, itu tanah yang tidak bisa menyimpan air. Ya. Mungkin berupa lembah-lembah, ya, atau tanah datar, ya tanah lembah-lembah yang air itu terbuang ke hilir, begitu. Nah, tanah yang dimaksud itu dalam ayat ini, kalau dikaitkan dengan ayat ini adalah alladzina amanu tadi. Nah, orang yang amanu itulah yang ketika berdoa
ya ya Allah berikan ilmu, ya, maka Allah turunkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah tadi berupa uh, ilmu wal huda tadi, kemudian Allah turunkan dengan derasnya dan masuklah ke dalam relung-relung hati kita, tanah-tanah, yaitu hati-hati kita yang iman tadi, begitu. Nah, hal ini karena Rasulullah juga berdoanya seperti itu. Ini doa Rasulullah, hadirin sekalian, ya, dalam Quran surat Toha ayat 114. Allah berfirman, Fata'alallahu al-Maliku. Maha tinggi Allah, al-Maliku, Allah itu al-Malik, al-Haqqu, dan yang hak, ya. Di maha tinggi Allah, yang Allah itu al-Malik dan al-Haq, yang Allah itu al-Malik serta al-Haq, begitu. Nah, kemudian Allah firmankan, wala taj'al bil Qur'an min qabli an yubdo ilaika wahyu. Nah, jadi janganlah engkau Muhammad bersegera dalam menyelesaikan Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, atau ya, jangan bersegera, jangan terburu-buru sebelum selesai wahyu itu kepada. Oke. Nah, tetapi yang dimaksud itu adalah kalimat wa rabbi zidni ilman. Ini doa Rasulullah, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulnya, waqul, dan berdoalah engkau Muhammad, ya, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi ilmu itu memang diberikan oleh Allah. Begitu, ilmu itu diberikan oleh Allah. Nah, akan tumbuh subur ilmu itu dalam lahan tadi, asal lahan iman tadi. Tumbuh subur. Jadi ilmu itu ibarat tanaman, kalau begitu hadirin sekalian. Ibarat tanaman yang terus bercabang, naik ke angkasa, ya, bercabang, kemudian berdaun lebat, naik ke angkasa, dan pada akhirnya berbuah, begitu. Yang buahnya berupa akhlak mulia. Nah, dan sekalian, oleh karena itu jelas bahwa siapa sesungguhnya orang yang berilmu itu. Orang yang berilmu itu tidak lain adalah mereka sebaik-baiknya orang yang beriman, kalau begitu. Jadi orang yang berilmu itu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang sebaik-baiknya beriman. Jadi mereka yang sebaik-baiknya orang yang beriman, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah yang menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Minhu, dari Alkitab tadi ada ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang tetap petunjukannya, dan ayat-ayat itulah yang kemudian menjadi umul kita, menjadi pokok daripada wahyu tadi, gitu ya. Wa ukhra, adapun selainnya mutasyabihat. Nah, selainnya yang mutasyabihat. Nah, persoalannya pada ayat mutasyabihat itu. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zaygun, adapun terhadap orang-orang yang hatinya tidak beriman dengan benar, masih ada penyakit yang mengendalikan dirinya, maka fayat tabiuna matasyabah. Mereka mengikuti mencari celah dalam ayat-ayat yang tasyabah tadi. Kenapa? Ya tadi, ibtigo al fitnah, karena hendak mencari fitnah. Ya, hendak mencari fitnah, kan dasarnya tadi fi qulubihim zaygun. Ada penyakit dalam hatinya. Sehingga dengan ada penyakit dalam hatinya, mereka mencari celah dari ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Karena ya mereka ingin dengan celah itu melahirkan fitnah kepada kaum mukminin, begitu. Nah, dan kemudian wabtigo ta'wilihi, dan mencari takwil-takwilnya. Ya tentu saja dalam rangka membenarkan motivasi-motivasinya, membenarkan hawa nafsunya, begitu. Mencari fitnah, dicarilah fitnah-fitnahnya.
agar apa yang dia lakukan dari hawa nafsunya tadi itu dilegitimasi oleh ayat-ayat tadi. Atau dalam bahasa lain, mereka itu melakukan cocok logi. Ya, melakukan cocok logi begitu. Nah, padahal wa may ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang bisa mengetahui akan takwilnya tadi. Illallah, kecuali Allah. Nah, kalimat yang ingin kita fokuskan adalah di sini sekalian. Nah, di sini. Ya. Nah, jadi warasihuna fil ilmi. Nah, adapun mereka yang dalam, yang amat mendalam pemahaman ilmunya. Ya. Karena tadi pemahaman ilmunya tadi, mereka tuh mengatakan, ya, yaquluna, mereka mengatakan amanna bihi, kami mengimaninya. Kenapa? Kullun min indi rabbina, seluruhnya itu dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari semua itu kecuali yang ulul albab. Begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, kemudian yang harus kita tegaskan pula adalah bahwa ilmu yang dimaksud kalau begitu adalah ilmu agama, bukan ilmu umum dalam ayat tadi. Lagi-lagi kembali kepada apa yang sering disampaikan, bahwa apa-apa yang dibesarkan oleh Allah, apa-apa yang diunggulkan oleh Allah, sampai kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya, gitu ya. Kemudian ikan di lautan dalam hadis itu sampai ikan di lautan yang terdalam pun juga berdoa kepada Allah, kepada mereka penuntut ilmu. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Kenapa begitu? Karena ilmu agama itu adalah fardu ain, sedangkan ilmu umum itu fardu kifayah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kembalilah kepada bahasan kita bahwa ilmu, berhentilah kita untuk membagi ilmu itu, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Tidak ada ilmu akhirat. Di akhirat itu tidak perlu ilmu. Yang ada itu ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Nah, dua-duanya, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, dua-duanya adalah untuk di dunia ini. Ilmu agama adalah untuk fardu ainnya, dan ilmu umum itu adalah fardu kifayah. Nah, mungkin itu bahasan kita hari ini. Gary, silakan apabila ada hal yang akan kita bahas. Enggak? Baik, alhamdulillah. Untuk pematerian sudah selesai, kita masuk ke tahap diskusi. Baik, kepada hadirin yang ingin bertanya, boleh on-kan mic-nya ataupun ketik di kolom chat. Baik yang di TV UPI ataupun yang di Meet gitu ya. Iya, betul. Baik yang di TV UPI, kalau misalnya jika ada pertanyaan diketik saja, nanti akan ada orang yang menyampaikan pertanyaannya ke Meet di sini. Jadi sambil nunggu pertanyaan, jadi mohon maaf mungkin hadirin sekalian bahwa pada kesempatan ini kita tidak ngaji hadis, tapi ngaji ayatnya dulu, karena memang Imam Bukhari mengutip ayat itu dulu sebelum masuk ke hadis-hadis yang dia kutip. Mungkin tujuannya untuk mengadakan taswiyah. Taswiyah itu satu penyamaan dulu. Nanti akan ada hadis-hadis tentang yang saya sampaikan tadi, gitu. Itu hadirin sekalian. Nah, ada pertanyaan di kolom chat, Gary? Atau silakan mungkin hadirin, baik hadirin mahasiswa yang akan bertanya, silakan baik lewat chat di Meet ataupun di TV UPI. Kalau yang akan langsung boleh, yang akan langsung untuk buka mic di Meet. Nah,
Silakan. Kalau saya mau dasar boleh nanya nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh. Di sini pemain wasit sepak bola boleh ya Pak. Silakan. Baik, siap. Bismillah Pak. Saya waktu itu mungkin pernah mendengar beberapa pendapat bahwa ilmu itu, misalnya tidak semua ilmu itu ada yang bermanfaat. Ada juga saya pernah mendengar pendapat bahwa kayak misalnya ilmu filsafat dan sebagainya gitu yang berhubungan dengan hal itu. Ada beberapa pendapat di mana ilmu itu ulama mengatakan ilmu itu kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat gitu Pak. Sementara itu kan maksudnya ilmu umum Pak. Nah itu apakah ilmu yang tadi disebutkan tadi eh, ada manfaatnya nggak Pak? Maksudnya itu dalam artian termasuk ilmu umum kah? Dan apakah eh, ada manfaatnya nggak Pak untuk kehidupan misalnya Pak? Ya, baik. Bagus pertanyaannya dari wasit kita yang ikut main bola. Nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Ya hanya di sepak bola nggak boleh. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Dewi bahwa apakah ilmu umum itu bermanfaat? Tentu saja kalau dilihat dari kemanfaatan secara umum itu bermanfaat, begitu ya. Hanya persoalannya kemanfaatan itu kalau karena ilmu umum itu kan sifatnya bebas nilai, ya bebas nilai maksudnya ilmu umum itu tidak berbicara baik dan buruk. Ilmu ekonomi tidak berbicara tentang baik dan buruk, begitu. Lebih berbicara tentang surga dan neraka juga, gitu. Nah, jadi kalau dikatakan ilmu itu bermanfaat, ya tergantung kepada orang yang memilikinya. Kalau orang kafir, maka paling banter aspek kemanusiaan yang jadi dasarnya. Dan tentu saja aspek kemanusiaan itu amat relatif. Sementara tidak ada manusia yang netral dalam sisi ideologi, begitu. Tidak ada manusia yang netral dalam sisi ideologi, dari sisi ideologi, begitu. Oleh karenanya, hadirin sekalian, karena manusia itu tidak ada yang netral pada sisi ideologi, maka boleh jadi ilmu umum yang dimilikinya ya dipakai untuk kepentingan kecondongan dirinya, begitu. Ya, syukur kalau dia itu misalnya secara budaya lah orang yang baik, mungkin bisa relatif baik dipakai. Tetapi masalahnya kalau dia itu memang seperti itu, ya itulah kejadiannya, begitu. Coba kita lihat sekarang perkembangan daripada teknologi komunikasi. Sekarang ada yang menemukan bahwa orang bisa men-setting wajah seseorang mirip dengan yang lain, kan begitu. Nah, ya kemampuan itu kan tidak ada yang menuntun ke arah baik atau buruk, begitu. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat dari kemanfaatan tentu bermanfaat, ya dari sisi keumuman, tetapi tetap rentan karena manusia itu tidak ada yang netral dari sisi ideologi. Nah, oleh karena itu ilmu umum itu akan bermanfaat dan akan memberikan pahala yang mulia, ya di dalam sisi pandang Allah kalau ilmu umum itu tumbuh tegak dimiliki oleh seorang mukmin tadi, begitu. Oleh seorang mukmin tadi. Mukmin yang mana? Tadi mukmin yang iman tadi. Itu mukmin yang iman tadi. Tentu saja seorang mukmin yang bisa menyetir, mengendalikan ilmu umum itu pada ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Allah, adalah mukmin yang menetapi kepada sifat-sifat syirik tadi, bukan muslim. Itu maksudnya. Baik, itu Gary. Oleh karena itu proporsinya tetap dikembalikan dulu bahwa utul ilmu di sana itu adalah ilmu agama. Itu dikembalikan kepada proporsi hakikinya dulu, gitu.
maksudnya. Ya, baik, silakan. Jadi, Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. silakan. Dari saudari Neng Puja Sri Rahayu. Izin bertanya Pak, bagaimana cara agar mengatasi saat diri sedang dalam keadaan futur atau malas dalam menuntut ilmu Pak? Syukron jazakallahu khairan katsiran Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dari saudari kita. Jadi bagaimana mengatasi kondisi kita yang futur sehingga kita lemah untuk melaksanakan amal baik, salah satunya adalah melaksanakan amal soleh, salah satunya adalah menuntut ilmu, gitu. Ya, itu ilmu agama dan kemudian saja ilmu umum juga wajib kifayah. Dua-duanya wajib tadi, yang satu wajib ain, yang satu wajib kifayah. Nah, jadi hadirin sekalian, ya kembali kepada kaidah bahwa iman itu yazid bi taatillah yanqus bi maksiatillah. Begitu. Iman itu akan bertambah dengan cara taat kepada Allah. Dan iman itu akan berkurang dengan maksiat kepada Allah tadi. Nah, kalau kemudian kita futur, berarti indikasi bahwa kita ini disadari ataukah tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Begitu. Nah, itu. Nah, memang kondisi pandemi seperti ini di mana semua kita umumnya ada di rumah. Ya. Umumnya ada di rumah. Guru ada di rumah umumnya. Pelajar, mahasiswa dan pelajar ada di rumah umumnya. Begitu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, ya masyarakat seluruhnya ada di rumah. Ini kondisi seperti ini memang menyebabkan kita lagi-lagi futur. Kenapa? Ya kan di rumah itu kan itu tadi kita terninak bobokkan dengan kondisi di rumah dalam sisi di rumah itu kan kita santai, lupa akan apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan seperti itulah pada akhirnya hadirin sekalian kita di rumah itu menjadi futur. Nah, jadi kemaksiatan yang dimaksud entah kemaksiatan yang kecil apalagi yang besar. Nah, yang kecil akan bertumpuk-tumpuk menjadi besar. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu sudah jelas indikasinya bahwa kefuturan itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Entah kemaksiatan itu mungkin karena kita terlalu banyak nonton TV, kita di rumah itu kita banyak nonton TV, banyak banyak melakukan membuka game-game di internet begitu, kemudian membaca hal-hal yang tidak perlu. Akibatnya karena kita di rumah itu luangan waktu itu dilakukan untuk nonton TV, mendengarkan musik dan lain sebagainya seperti itu, ya betullah kita, karena itu adalah sebuah kemaksiatan. Begitu, sebuah kemaksiatan. Nah, kalau kita sudah futur, ya tidak ada lagi kekuatan untuk melaksanakan amal soleh. Oleh karena itu, kembali kepada rumus, kalau kita ingin tidak futur, tadi al-iman yazid bi taatillah. Bahwa iman itu akan naik dengan cara melalui melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah yang bisa dilakukan di rumah, satu adalah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyak bertaklim. Taklim ilmu agama. Kalau ilmu umum sudah kewajiban kita ya, karena itu pilihan kita. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, menghafalnya, bertadarusnya, memahami maknanya, itu kemudian juga perbanyak untuk bermajlis taklim, baik melalui langsung seperti kita ini, atau kemudian melalui YouTube, atau melalui yang lainnya, dan tentu saja
yang berikutnya adalah kita harus memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Maksudnya ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat tepat waktu. Kalau yang laki-laki usahakan terus ke masjid, kemudian sholat tahajudnya, duhanya kalau bisa, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga banyak berbincang dengan teman-teman kita yang solih dan solehah, gitu ya, teman-teman kita yang soleh. Nah, itulah yang akan menyebabkan kalau kita semua disibukkan dengan itu di rumah ini, gitu ya, ya di rumah ini, insya Allah tidak akan terjadi futur, gitu ya. Itu ini kalian. Jadi kalau kita futur itu ada indikasi bahwa kita lebih banyak melakukan amal ya kemaksiatan. Salah satunya diantaranya mungkin di rumah itu banyak nonton TV, gitu ya, banyak. Ya kalau sudah nonton kan kita terjebak, tidak bisa terkendali. Menonton boleh, tetapi maksudnya siap-siap untuk jangan sampai terjebak. Jadi kemudian juga ya banyak mendengarkan musik ya, itu dan lain sebagainya, itu banyak hal-hal yang tidak berguna semua kita lakukan. Ya tentu saja itu menyebabkan kita gitu. Itu Gary. Ya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Mungkin ini Pak, ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya, silakan. Ya, baik, pertanyaan ketiga. Izin bertanya moderator, punten Bapak, apakah tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina itu merupakan teks hadis? Terima kasih. Ya, baik. Pertama, hadis itu masih bermasalah. Hadis itu masih bermasalah secara rawi dan sanad. Dalam pengertian umumnya ulama menolak hadis itu sebagai sebuah hadis yang sahih. Bahkan ada yang menyatakan bahwa hadis itu hanya peribahasa, gitu. Ya. Tetapi secara sejarah ada beberapa sahabat Nabi yang diutus ke negeri Cina untuk berdakwah di sana, begitu. Di sebuah provinsi yang ya hari ini paling banyak muslimnya ya, provinsi apa namanya itu sana. Yang kemudian dari provinsi itulah ada yang berkelana ke Nusantara, salah satunya Laksamana apa ya Laksamana Simho itu ya, apa namanya lupa ya. Nah itu. Nah, jadi secara aspek sejarah memang ada kontak antara Rasulullah dengan negeri Cina itu melalui pengiriman utusannya untuk berdakwah di sana. Namun hadis tadi masih dinilai oleh umumnya ulama ahli hadis bahwa hadis itu kurang kuat. Dan ada yang mengatakan itu bukan hadis, bahasa. Nah begitu diantaranya. Namun lepas dari itu, kita melihat dari fakta sejarahnya, semua sahabat Nabi itu sudah disebarkan ke belahan dunia, termasuk ke Cina. Tapi ada juga yang mengatakan Cina di sana bukan Cina itu katanya. Ada juga yang mengatakan Cina di sana boleh jadi timur jauh, dalam arti Nusantara, begitu. Ada juga yang mengatakan. Karena memang sahabat Nabi juga ada yang sampai ke Aceh. Bahkan beberapa penutur sejarah, walaupun masih diperdebatkan, itu ada yang dari kalangan bangsawan dari kerajaan Galuh di Jawa Barat itu, ada yang telah jumpa dengan sahabat. Ya, jadi dia termasuk tabiin kalau gitu, karena jumpa dengan sahabat Ali bermula jamaah di sana ya, bersama Imam Ali. Bahkan ada katanya ada yang terjadi membantu peperangan pada waktu ya, jadi begitulah ya. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak
Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang bisa gilirannya kembali. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan ketiga dari Saudara Pariti Gumilar sudah terjawab. Selanjutnya, pertanyaan keempat mungkin Saudara Upar Suparta ingin on mic-nya. Mangga dipersilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah yang dimaksud di ilmu itu segala sesuatu yang pernah kita pelajari ataukah hanya apa-apa yang kita kuasai saja? Terus yang kedua, apakah ilmu yang kita miliki akan dihisab? Jika iya, apakah ilmu yang kita dapati dari sejak kecil sampai saat ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ataukah tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang pertama itu Saudara Upar apa? Apakah yang dimaksud ilmu itu segala sesuatu yang pernah kita pelajari ataukah hanya yang kita kuasai saja? Ya, baik, sangat bagus pertanyaannya. Jadi kalau ilmu dalam pengertian bahasa tentu yang kita ketahui. Dalam pengertian bahasa ilmu itu yang kita ketahui. Sehingga kemudian kalimatnya ilmu pengetahuan dalam bahasa kita. Jadi yang kita kuasai dalam arti pengetahuan yang kita kuasai adalah ilmu, tetapi secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, secara hukum, sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan. Sesuatu yang bisa menunjukkan kepada arah yang benar, dan tidak lain kalau yang begitulah ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu lain, ilmu pengetahuan? Itu nilainya hanya sebuah kecendekiaan. Kecendekiaan kita. Jadi itu ilmu umum itu sebuah kecendekiaan kita saja. Ya, yang bisa kita jadikan instrumen bagi seorang mukmin, ilmu kecendekiaan itu bisa jadikan sebagai sebuah instrumen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping ilmu agama. Nah, begitu. Berikutnya, apakah ilmu yang kita miliki itu akan dihisab? Jika iya, apakah ilmu yang pernah kita pelajari sejak kecil sampai saat ini akan dihisab semua? Ya, seperti itu. Tentu ilmu yang kita pelajari itu akan dihisab. Dimulai dari kesadaran kita. Tapi dimulainya dari semenjak kecil maksudnya dimulai dari kita balik. Nah, dimulai dari kita balik, maka ilmu itu akan bisa. Gitu. Begitu. Iya, jazakallah Ustaz. Amin, sama-sama. Wah, iya. Jadi silakan, karena waktunya sudah lebih dari ini. Baik, Pak. Ditutup, Pak, ya, mungkin, Pak. Ya, jadi sebelum ditutup, hadirin yang Allah banggakan, yang Allah muliakan, baik adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang terhormat, para karyawan yang terhormat, juga tidak lupa masyarakat di seluruh Nusantara, dan terlebih katanya kami sekalian, kita ini juga disaksikan oleh beberapa saudara kita yang ada di Jepang, yang ada di Qatar, juga ada di Saudi, juga menyaksikan program kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkati semua kita dan meluruskan jalan kita menuju jalan yang terbaik. Itu saja. Wasyhadu anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kajian pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada majelis kajian ini. Semoga dengan kita menghadiri majelis ilmu ini, kita mendapatkan pahala menuntut ilmu, ya. Dan terutama pahala tersebut akan berbalik kepada pemateri kita, yaitu guru besar kita, Bapak Dr. Alan Sumana, MAG. Baik, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata dari saya sebagai moderator. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum